وأعنا بالقيام والصيام وتلاوة القرآن واغفر لنا ولوالدينا من الذنوب والآثام وعلى ما نوى به شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ وعلى وآباؤنا وأسلافنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم على تلك النية ولكل نية صالحة في خيرة الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalati 'ala al-khairi ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, limpahan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah menetapkan kita dan memberikan kesempatan serta pertolongannya sehingga kita bisa berada di bulan Rajab Syaharullahil Haram yang Allah berikan dan juga Allah ikut sertakan akan pertolongannya untuk kita mengisi bulan Rajab yang merupakan bulan yang mulia ini, untuk bersama-sama kita duduk di dalam tempat yang mulia melaksanakan kewajiban kita tadinya, yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan niat i'tikaf sambil menuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari, yang kesemuanya ini terus kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia bil maisarah, hajat akhirat bil maghfirah insyaallah, amin. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, Rubbama fataha laka babat ta'ah. Terkadang Allah membukakan bagimu jalan ketaatan. Wa ma fataha laka babal qabul, tapi Allah belum lagi membukakan pintu kemakbulan dalam ketaatan. Di sini Al-Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita yang sudah diberikan taufik untuk bisa taat kepada Allah, jangan langsung bangga dan sombong. Jangan sampai takjub dengan amal yang sudah bisa dilakukan. Oleh sebab ada saja cara iblis dan syaitan menghanguskan ketaatan itu. Makanya ketaatan yang diberikan oleh Allah dengan disertakan taufiknya kepada kita untuk bisa melakukan itu ketaatan, ada ujian,
ada rintangan yang harus kita hati-hati dan waspada ketika melakukan itu ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan itu belum pasti diterima oleh Allah. Kalau kita ingin diterima oleh Allah, maka ingatlah rambu-rambu yang Allah berikan. Kita ambil saja contoh, ada seorang yang ahli dalam pertukangan. Dia meminta kepada tukang yang lain. Dia ahli dalam pertukangan, tapi dia minta kepada orang yang bisa membangunkan rumahnya dan juga orang itu ahli dalam pertukangan. Nah, setelah dia bikin satu konsep ataupun arsitek apa namanya tuh, konsep bangunan tuh, ya kan? Dia bikin konsep bangunan begini, diserahkan kepada itu tukang. Nah, tukang ini ahli, pandai dalam membangun rumah. Dia bangun dengan keahliannya, selesai itu bangunan. Tentunya yang punya rumah, yang kebetulan juga ahli tukang, dia akan melihat, oh ini memang sesuai dengan keahliannya. Ada tukang yang selain itu, dia suruh pula bangunkan rumah yang lain. Nah, setelah dibangunkan rumah itu ternyata ada mencong, ada kesalahan dalam pembangunan pondasinya, ada kesalahan dalam pembangunan dindingnya, atapnya, dan lain sebagainya lah. Akhirnya itu yang ampun rumah sebel, kesal, kada nyaman melihat bangunannya tidak sesuai dengan harapan. Tukang, aku minta bangunannya seperti ini. Kenapa kamu bangun seperti itu? Dijawab oleh tukang yang kada punya keilmuan tadi. Tasarah kuai. Aku yang menguti tukul, aku yang menguti gergaji, aku yang menguti alat, aku yang disuruh untuk melakukan ini bangunan, tasarah kuai. Ujar yang ampun bangunan, bujurai, tapi aku minta konsepnya seperti ini. Tapi ikam hendaknya konsep sesuai ikam, maka itu tukang dipecat, diganti dengan tukang yang lain. Artinya gawiannya kada sesuai dengan harapan yang ampun rumah. Begitu juga yang ampun ibadah siapa? Allah. Lalu Allah kasih konsep ibadah yang mana konsep itu diterima olehnya. Ujar Allah, ini konsep ibadah yang ikam beribadah kepadaku akan kuterima sesuai dengan konsep ini. Tapi ujar si hamba ini, aku yang beribadah, ya tasarah kuai. Anda kayak apakah ibadahku, yang penting sudah ibadah, yang penting sudah kubangunkan rumah. Ujar si tukang tadi pulang kembali. Contoh. Ujar Allah, aku kasih konsep supaya kamu selamat, supaya kamu membangun ibadah ikam diterima oleh aku, tapi kamu gak ada mau, maka tertolaklah amal ketaatannya, amal ibadahnya. Sebagaimana di dalam firman Allah, itu ditanyakan oleh Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ma ma'na alladzina yu'tuna ma atau qulubuhum wajilah. Wahai Rasulullah, apa gerang yang dimaksudkan dalam ayat alladzina yu'tuna ma atau? Orang yang sudah melakukan, orang yang telah melakukan dan sudah melakukan, orang yang memberikan dan sudah memberikan, artinya sudah melakukan ketaatan, sudah melakukan amal soleh dan dia lakukan itu. Tapi wa qulubuhum wajilah, di dalam hati mereka masih terdapat rasa ketakutan. Padahal kan dia sudah taat, wahai Rasul. Padahal ini orang sudah beramal, kenapa masih ada di dalam hatinya rasa ketakutan? Ini Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Lalu Rasulullah menjelaskan, sebelum dijelaskan oleh Rasulullah, itu Sayyidatuna Aisyah bertanya lagi, ahwa rajul yasriku wa yazni wa yashrabul khamar? Apakah ini laki-laki takut karena ia mencuntan, berzina, minum khamar? Dijawab oleh Rasulullah, la ya bintas Siddiq, bukan begitu wahai anak Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Walakinnahu, akan tetapi ini laki-laki dia takut. Kenapa? Karena ia khafu alla yuqbala minhul amal. Dia takut daripada takutnya tidak diterima itu amal. Alla yuqbala minhul amal. Dia takut amalnya tidak diterima. Dia yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu, walakinnahu yakhafu alla yuqbala minhul amal.
Dia puasa, dia sembahyang, dia bersedekah, tapi yang ia takutkan adalah sholatnya, sedekahnya, puasanya tidak diterima oleh Allah. Nah, ketakutan itulah membangkitkan semangat ini laki-laki untuk belajar, belajar untuk memenuhi bagaimana amal itu diterima. Nah, yang pertama kita harus dudukan di sini adalah belajar ilmu zahir. Yang kedua, belajar ilmu batin. Ilmu zahir yaitu fikih, ilmu batin yaitu masalah hati ketika dalam beramal. Rasanya sudah ulun sampaikan juga, entah di sini atau di mana. Ujar ulama, ihzaru al-kisul mathkub. Khawatirlah, hati-hatilah dengan kantong yang buntus. Ihzaru al-kisul mathkub. Hati-hatilah dengan kantongan yang buntus. Artinya apa? Beramal tapi pahalanya nyecer, pahalanya tertinggal, pahalanya hilang. Oleh sebab apa? Kantong pahalanya buntus. Yang menyebabkan kantong pahala itu buntus, pertama adalah ketiadaan ilmu dalam beramal, yang kedua adalah rusaknya hati dalam beramal. Beramallah secara zahir, tapi dudukanlah hati kita seperti ahli maksiat yang penuh hina ketika melakukan itu amal. Paham nggak ya? Kita beramal secara zahir, tapi hati kita hina, penuh dengan dosa, penuh dengan rasa ketakutan atas apa? Atas tidak diterimanya ini amal, sampai Sayyidina Ali mengatakan kunu liqabulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Jadilah kamu sekalian, ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ihtimaman, memperhatikan, liqabulil amal, atas diterimanya itu amal, daripada kalian memperhatikan amal tapi tidak memperhatikan kualitas amal. Nah, begitulah. Beramal banyak itu merupakan kebaikan, tapi beramal banyak muntaku nyanyak, tiada ada faidahnya. Begawi 24 jam, ya kan? Tapi kan ada hasilnya. Kenapa? Teknik begawinya dia tidak atur. Oh, begawi 24 jam dapat sekian ratus juta, tapi habis itu tenggeng, teler, pada kau apa-apa lagi garing. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengonsep amalnya, mengonsep gawiannya. Akhirnya memudaratkan kepada dirinya. Begitu juga ketika orang ini beramal taat tapi ketiadaan ilmu. Iyalah. Contoh saja. Banyak di antara kita, ujar Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab An-Nasihah Diniyah wal Wasaya Limaniyah, itu banyak di antara kita, ujar Sidin, tidak memperhatikan salah satu rukun utama dalam sembahyang. Apa? Niat. Niat waktu sembahyang itu mahalluha bil qalbi, andaknya di hati. Tapi waktu diucapkan di dalam hati ketika apa? Takbiratul ihram. Arti takbiratul ihram mulai alif Allah sampai bar ra habis. Apabila lewat pada itu hanya berniat kada sah, atau sebelum daripada takbiratul ihram dia berniat kada sah. Allah dalam hatinya belum mengatakan niat, bar hanya berniat kada sah. Atau Allah dia berniat, bar hanya menyambung niatnya belum sempurna. Niat harus diisi paling tidak qasad, ta'arud dan ta'in. Ialah qasad, ta'arud dan ta'in. Apa itu qasad? Menyengaja. Ta'arud adalah mendudukan sembahyangnya apa. Habis itu ta'in menentukan. Itu adalah kefarduan. Jadi semua sahajaku sembahyang fardu subuh, itu aja di dalam niatnya. Ya kan? Bar selesai sudah sah. Sudah sah niatnya. Ya kan? Kalaunya kawa selengkapnya itu mendapatkan pahala sunnah. Adapun wajibnya sahajaku sembahyang subuh. Kenapa 2 rakaatnya kalau disebut Ustaz? Subuh sudah pasti 2 rakaat. Iyalah. Lalu lillahi ta'alanya apa Ustaz? Masuk dalam dalam lingkupan takbiratul ihram. Umpama dia tidak menyebutkan di dalam hatinya karena Allah Ta'ala, maka dalam takbiratul ihram yang merupakan rukun juga dalam sembahyang sudah terlingkupi di situ.
Nah, itu mudahnya kalau dia tahu paham, oh niat itu yang wajibnya seini, sisanya itu sunnah. Iyalah. Kalau dia kada paham, akhirnya mengutamakan yang sunnah, yang wajibnya terbengkalai. Contoh, dia khawatir niatnya tadi kada sempurna, jadi timbullah kewaswasan. Allah, 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 astagfirullah, 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 Allah, Allah, astagfirullah, astagfirullah, sampai tuntung imam gak ada tuntung-tuntung juga sih Den. Kenapa jadi was-was? Ketiadaan ilmu, lalu mudah syaitan menyusupnya. Orang yang kada berilmu itu gegabah. Dia menyelesaikan sesuatu itu dengan gegabah, kada rileks, kada santai. Akhirnya tadi timbullah was-was, kayak apa yuk. Nah, itulah yang menyebabkan sembahyangnya tidak diterima. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Di antara ketaatan itu yang tidak diterima oleh Allah juga oleh rusaknya hati, seperti apa? Kal-i'jab bil amal. Kal-i'jabi bil amal, seperti rasa takjub dengan itu amal. Aku sudah beramal. Rasa kau kan amal tuh, akunya yang muncul, Allahnya yang hilang. Ini hati-hati. Sangat halus syaitan itu merusak amal kita. Sangat halus. Setiap belajar kita, setiap duduk di majelis ilmu kita, ingat akan, niat akan karena Allah. Istighfar aja tuh, jaga. Rasul Adawiyah mengatakan, istighfar perlu lagi diistighfari. Istighfar perlu lagi diistighfari. Istighfar itu perlu lagi diistighfari. Bingung dengan perkataan Rabiatul Adawiyah, maksudnya apa? Istighfar perlu lagi diistighfari. Kenapa? Ketika dia beristighfar hanya nuntut fadilah istighfar tapi kada minta ampun. Contoh fadilah istighfar apa? Malazima minal istighfar ja'alallahu lahu azza wa jalla min kulli dhiqin faraja, ya kan? Wa min kulli hammin wa bala'in makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ujar Nabi, orang yang melazimi istighfar maka dibukakan oleh Allah baginya jalan yang sempit akan jalan keluar. Diselesaikan oleh Allah setiap problemnya dengan solusi yang indah, dan diberikan oleh Allah rezeki tanpa susah payah. Nah, ia beristighfar hanya nuntut dengan itu, padahal hakikat istighfar oleh Allah tanpa susah payah. Nah, ia beristighfar hanya nuntut itu, padahal hakikat istighfar apa? Minta ampun. Hakikat istighfar apa? Minta ampun. Ternyata karena ketiadaan ilmunya, dia tidak paham makna istighfar, ia tuntut hanya fadilahnya. Lalu dia minta ampunnya dihilangkan di dalam hatinya. Nah, ini yang disebut dengan istighfar yang perlu diistighfari. Artinya makna hakikat istighfar itu diutamakan, sedangkan fadilah itu hukumnya giring aja. Ya sama tadi, yang wajibnya diutamakan, yang sunnah itu menggiring aja. Ini kada yang sunnahnya dituntut, yang wajibnya dihilangkan. Kenapa? Kalau yang sunnah yang dituntut, yang wajib kada kau menggiring. Kalau yang wajib diutamakan, yang sunnah bisa menggiring. Nah, kepala, ya kah? Apabila dimasukkan, buntut menggiring. Tapi mun buntut yang masuk, kepala kada kau masuk. Jamaah. Nah, jadi kita dudukan bahwa ketika beramal, kepalanya dalam beramal itu diterima adalah perhatikan yang wajibnya, perhatikan pondasinya, perhatikan hakikat dari amal itu. Kita sembahyang untuk apa? Jamaah, kita sembahyang untuk apa hakikatnya? Nah, jamaah, apa hakikatnya kita sembahyang? Hakikatnya adalah liya'budun ay liya'rifun. Untuk supaya kenal lawan Tuhan. Bukan untuk supaya kenal kepada apa? Kepada kesombongan. Ketika kita menyembah Allah, berarti kita kedudukannya hamba. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita dudukan, kenali diri kita hamba, lalu kita kenal lawan Tuhan, lalu disuruh oleh Allah sembahyanglah supaya kamu kenal lawan aku. Berarti orang yang tidak ada sembahyang bisa ma'rifat? Tidak bisa.
Kenapa jalan ma'rifat adalah melewati sembahyang? Coba kita lihat. Nabi kita itu ma'rifat bertemu dengan Allah Jalla wa'ala ketika Mi'raj. Setelah ma'rifat dikasih itu sembahyang. Apakah setelah ma'rifat orang itu ada sembahyang? Tidak, lihat Nabi kita. Setelah ma'rifat Nabi kita malah disuruh untuk melakukan itu sembahyang 5 waktu yang asalnya 50. Artinya orang yang ma'rifat adalah orang yang serta-merta terus melazimi kehambaannya dengan melakukan ketaatan, yaitu sembahyang. Nah, sembahyang ini pun ada lagi tata cara yang harus kita penuhi. Kalau tidak, sembahyang kita ditolak. Mardudatun la tuqbalu. Ya Rabb, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Makanya setiap kita tuntung bacaan, setiap kita tuntung acara yasinan, acara apa aja, itu biasanya ada yang memulai dengan doa taqabbalallahu minkum. Ya. Apa artinya taqabbalallahu minkum? Itu doa mudahan amal kita dan amal pian diterima oleh Allah. Nah, itu kuncinya. Makanya orang bahari, ulama-ulama kita kadang meninggal doa ini taqabbalallahu minkum. Jadi lepas kita beramal, jangan lupa amal kita ini mudahan berdoa diterima oleh Allah. Ya Allah. Yang kedua lagi yang membuat amal kita itu tidak diterima yaitu hati rusak tadi oleh sebab apa? Wa'timad 'alal amal. Hanya bapingkut lawan amal, tapi kada bapingkut lawan yang menolongi kita beramal. Wa'timadu 'alal amal. Bapingkut lawan amalnya. Tadinding kepada Allah oleh sebab inya hanya bapingkut kepada amal. Kenapa pian jadi bisa sugih? Aku beramal. Padahal amal itu tidak bisa dilakukan kalau tanpa pertolongan Allah. Yang ketiga, amal itu tidak diterima oleh Allah karena wahtikar malam yaf'aluha. Malam yaf'alha, yaitu orang yang dimana dia menghinakan atas orang yang belum melakukan ketaatan. Bukan kita setelah kita bisa taat, bulik dari ketaatan, lalu ada kawan kita yang belum taat, kita remehkan. Tidak boleh. Itu belum sukses dia beramal. Kalau pian memang sayang, bantu dia untuk bisa beramal. Bukan pian remehkan, bukan pian hinakan, apalagi pian kucilkan. Oh, ini kada beramal, kada masuk surga. Aku aja yang masuk surga, neraka ini. Nah, maka tanda amalnya ditolak. Ya Rabb. Nah, kita ketahui sudah rambu-rambu ini secara global. Kalau secara detail jelas sudah waktunya tidak cukup. Alhasil fikih zahirnya kita penuhi dengan belajar ilmu tentang ibadah. Setelah itu fikih batinnya kita penuhi dengan ilmu tentang hati. Seperti Nabi kita Muhammad SAW dijadikan oleh Allah sebagai contoh untuk kita mencontohnya. Di dalam kitab Anwarul Bahiyah kan disebutkan bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulaini idh atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahum malakun akhar fahtamalu hatta ja'u bihi zamzama fastalqahu ala dhahri fatawallahu minhu Jibril wa fi riwayatin furija safu baiti fanazala Jibril fashaqqa min thugrati nahri ila asfali badnihi faqala Jibril li Mikail itini bi tasmi ma'i zamzama qaima tahira qalbahu wa ashraha sadrahu. Ujar Al-Habib Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab beliau meriwayatkan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sebelum diberangkatkan, di mana Nabi kita lagi santai di samping Hijri Ismail bersama dua orang. Pertama Paman Sidin, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang kedua adalah sepupu Sidin, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ketika santai berdua Paman Sidin tadi, bertiga hitungannya dengan Nabi Muhammad. Nah, ketika itu datang dua malaikat dan disebutkan juga ada malaikat yang lain, malaikat Jibril, malaikat Mikail, itu menghampiri Nabi kita Muhammad dan akhirnya fastalqahu ala dhahri, merabahkan Nabi Muhammad di atas Hijri Ismail. Lalu malaikat Jibril fatawallahu minhum Jibril yang menjadi komando memanggil kepada malaikat Mikail untuk apa? I'tini bitasnim ma'iz zamzama, untuk minta datangkan senampan air Zamzam. Buat apa? Kaima utahhira qalbahu wa ashraha sadrahu, untuk membersihkan yang mana ada di dalam hati Nabi kita, tapi ingat belum
belum kita katakan, jangan sampai kita katakan, maaf, jangan sampai kita katakan Nabi kita itu kotor. Di sini kita harus pahami dan harus kita garis bawahi. Khaima utahhira qalbahu wa syaraha sadrahu. Yang mana untuk Nabi kita itu dibersihkan hati beliau dan dilapangkan dada beliau, fastakhraja qalbahu, dikeluarkan hati beliau, faghasalahu thalatha marat, dan dibasuh 3 kali itu hati beliau dengan zam-zam tadi. Habis itu lagi wa naza'a ma kana bihi min adza, dicabut dari min hazusayatin. Nah, ulama menjelaskan riwayat hadis ini yang dilingkupkan dalam kitab Ad-Dardirnya kah, daripada Al-Syekh Ahmad Ad-Dardir, dan juga dalam kitab Anwarul Bahri daripada Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maki, itu menunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuhran ala tuhrin, sucinya di atas kesucian, kebersihannya terus dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diliputi oleh Allah dengan kesucian. Kalaulah saja kita ambil contoh, pian punya barang yang pian cintai, maka barang itu masih baru, pian rawat, pian bersihkan, padahal barang itu belum kotor, barang itu tidak rigat, pian tiup-tiup, pian sapu-sapu, pian bersihkan, padahal barang itu kada rigat, padahal barang itu kada lecet, tapi karena sayangnya pian jaga kebersihan. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, saking sayangnya Allah kepada Nabi kita Muhammad, dijaga terus kesuciannya. Begitulah cara Allah mendudukkan kekasihnya di atas segala makhluknya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di sini juga Allah memberikan contoh kepada kita melewati Nabi kita Muhammad. Kalau ikam ujar Allah nih kepada kita semua, hendak sampai kepadaku hati dibersihkan, hati dibersihkan. Setelah dibersihkan, dikasih lagi contoh, wa mla'u hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman. Dimasukkan lagi, dipenuhi data Nabi kita hilman, Islam, yakin, ya kah? Dimasukkan ke dalam dada Nabi kita. Begitu juga kalau sudah berasi wadah dalam hati kita ini, akan dimasukkan oleh Allah cahaya-cahaya ilmu yang baik. Maka ilmu yang baik yang kita tuntut ini Bapak Ibu, kalau kita duduk di majelis ilmu dalam keadaan hati yang kotor, itu ilmu berasi, ilmu itu suci, ilmu itu barang yang bisa dinilai dengan cara kebaikannya, kemuliaannya, ya kan? Nah, ketika kemuliaan dan kebaikan itu ilmu, wadah hati kita yang kotor ini belum kita bersihkan, masuk itu ilmu, tercampur, terkontaminasi, ya kan? Yang tadi baik menjadi rigat. Oleh sebab duduk di majelis ilmu, maaf, aku kin bisa aku kin tahu itu. Akhirnya ilmu yang tadi masuk menjadi kotor, menjadi rigat oleh hati kita yang masih rigat. Lalu caranya duduk di majelis ilmu atau melakukan ketaatan, itu ingatakan, innallah la yaqbalu minal amal, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal hambanya illa khalisan, kecuali ikhlas, bersih. Khalis itu murni, bersih, ya kan? Kalau sudah kita bersihkan hati kita lillah nuntut ilmu, lillah dalam melakukan ketaatan, bukan kita yang beramal, ingatkan tadi, bukan kita bangga kepada amal, jangan mengikut atau berpingkut kepada amal, dan yang ketiga, jangan menghinakan orang yang belum beramal, maka insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah. Dan sebagai penutup, wa rubbama qadha 'alaika bi dzambi fa kana sababan fil wusul, dan terkadang Allah mentakdirkan atas dirimu untuk melakukan satu dosa. Allah tuh takdirkan pian umpama melakukan dosa. Dosa yang ditakdirkan oleh Allah itu sebenarnya ada hikmah. Fakana sababan fil usul, dengan dosa itu pian merasa hina, setelah hina pian taubat, itu yang bisa menyampaikan pian kepada Allah. Artinya orang yang taat jangan sombong, orang yang melakukan dosa jangan putus asa. Siapa tahu dengan dosa yang sudah ada pada diri pian, yang sudah pian lakukan itu menjadi sebab pian sampai kepada Allah. Dak pian melakukan sebuah dosa, pian menyesalinya, pian menangisinya, itu terlebih baik daripada orang yang melakukan ketaatan tapi dengan sombongnya. Nah, ini pulang diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah. Pendosa, dia merasa hina dengan dosanya, itu terlebih baik daripada orang yang taat sombong dengan ketaatannya. Yang taat hati-hati, yang punya dosa ingatakan bahwasanya jangan pernah putus asa, rahmat Allah itu luas. Ya Rabb, berapa banyak yang tadinya berdosa
menyebabkan dengan dosanya itu dia tobat dan menjadi wali. Dan berapa banyak orang yang melakukan ketaatan tapi karena ketiadaan ilmunya sombongnya minta ampun. Ilmu hatinya gak ada, ilmu zahirnya sudah luput masalah. Maka membuat inya sombong dan kesombongan yang meruntuhkan ketaatannya. Ya Rabb. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Disebutkan lagi bahwasanya ma'siyatun awrathat dhillan wa iftiqaran khairu min ta'ah awrathat izzan wa istikbaran. Nah, ini sebagai kesimpulan pertemuan kita pada subuh ini. Ujar musannifula, maksiat itu mewarisi dhillan wa iftiqar. Maksiat itu mewarisi kehinaan dan rasa fakir kepada diri. Khairun min ta'ah awrathat izzan wa istikbar. Dan terlebih baik daripada taat yang mewarisi sombong dan takabur. Artinya apa? Orang taat tidak salah ketika dia tidak sombong, itu bahasanya. Orang maksiat tidak akan hina, tidak akan celaka ketika dia dudukkan dosanya atau kemaksiatannya dengan rasa kehinaan di hadapan Allah dan membawanya taubat kepada Allah. Orang kotor, iyakah? Dia merasa dirinya kotor. Terlebih baik orang yang bersih merasa dirinya bersih. Dan di antara dua ini yang paling unggul orang bersih tapi tetap merasa ringkat. Nah, itu yang paling mantap. Orang taat tapi masih merasa kurang, merasa kada bisi apa-apa, merasa kada punya daya upaya, merasa masih punya banyak dosa. Nah, itu yang paling utama. Bukan berarti ketika pian mendengar ini lebih baik aku jadi pendosa. Kalau kayak itu ya salah dalam memaham namanya itu. Taat lakukan, itu perintah. Tapi ingat, ketaatan bisa sempurna oleh hati kita yang kita dudukan dengan fakir, dengan rasa hina di hadapan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak punya daya upaya diri kita, tidak punya kekuatan diri kita. Yang punya kekuatan dan punya daya upaya hanya Allah. Selesai. Jadi hakikatkan setiap ketaatan bukan kita yang ampun taat, bukan kita yang bisa melakukan taat, dan bukan kita yang paling baik di antara orang yang belum bisa melakukan taat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita barataan. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup. Ada yang bertanya dulu kah sebelum kita tutup dengan istighfar bulan Rajab? Karena kita masih berada di bulan Rajab. Bahkan ini di awal-awal bulan Rajab. Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Mu'minin Allah muliakan. Tadi guru kita menjelaskan tentang amal ibadah kita. Namun di tengah-tengah kita beribadah, ada wujud badannya. Dan juga seandainya ada tersebut, kita jangan rasa ada waktu dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kalau memang ada kurang jelas apa yang guru kita sampaikan tadi, dipersilahkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya kepada guru, dipersilahkan. Bu, adakah Bu? Bapak-bapaknya adakah? Kalau tidak ada, diteruskan dengan istighfar bulan Rajab. Silakan Bu. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Dalam riwayat daripada Wahab bin Munabbih, di situ mengatakan beliau, anna man istaghfarallah fil ghadati wal 'ashi. Sesungguhnya orang yang beristighfar kepada Allah setiap pagi dan sore hari. Pada kapan? Fi Rajab, di bulan Rajab sab'ina marrah, sebanyak 70 kali. Haram Allah jasadahu 'alan nar, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Dan istighfarnya sudah diajarkan oleh ulama kita, yaitu Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya atau Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Mari kita dudukkan diri kita sehina-hinanya di hadapan Allah
atas diri kita yang penuh dengan dosa, atas diri kita yang tidak pernah luput dari noda, yang penuh dengan kotoran. Kita duduk di hadapan Allah dengan mengharap ampunan, dengan mengangkat tangan, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. 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 Allahumma اغفر لي وارحمني وتب علي. اللهم 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 اغفر لي